Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Silahkan kepada ketua kelas untuk pimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ibu akan mencek kehadiran Anda semua. Tolong dengarkan baik-baik ya. Iya, Bu. Vela. Hadir, Bu. Wiwi. Hadir, Bu. Vando. Hadir, Bu. Baiklah, karena berhubungan pembelajaran kita hari ini tentang sejarah kebudayaan Islam dan materi intinya yaitu tentang Perang Badar. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar Anda mampu dan mengerti tentang apa yang dimaksud dengan Perang Badar dan kapan kejadiannya dan di mana kejadiannya, dan seluk-beluk tentang sejarahnya Perang Badar. Ya, Bu. Sedikit motivasi dari Ibu, bahwasanya Ananda lebih suka lagi atau lebih senang lagi untuk mempelajari sejarah, karena sejarah ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, karena dari sejarah kita tahu apa yang terjadi pada masa lampau dan tahu bagaimana Islam pada zaman dahulu. Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa Perang Badar. Iya, Bu. Perang Badar adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin Madinah dengan kaum Quraisy Mekah. Nah, kaum muslimin ini dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan kaum Quraisy ini dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yaitu bertepatan pada tahun kedua Hijriah. Nah, Perang Badar ini terjadi di suatu tempat yang bernama Badar. Badar ini terletak di pertengahan antara Madinah dan Mekah. Nah, Badar ini tempat perlintasan dan jalur kendaraan orang-orang Madinah dan orang-orang Mekah. Nah, orang-orang Mekah kembali ke Madinah dan orang Madinah kembali ke Mekah, yaitu di Badar itulah tempat perlintasan mereka. Nah, pada saat terjadinya perang tersebut, kaum muslimin berjumlah sebanyak 313 orang, yaitu mereka hanya menggunakan pedang, tombak, dan panah. Mereka menggunakan alat-alat yang sederhana. Sedangkan orang-orang Quraisy itu berjumlah sebanyak 1.000 orang, dan mereka ini menggunakan alat-alat perang yang canggih dan modern. Kemudian sebab terjadinya perang ini yaitu karena kaum Quraisy selalu menindas dan menzalimi kaum muslim. Dan orang-orang muslim yang berdagang, mereka selalu menghina, menzalimi, dan menyiksa orang-orang berdagang yang orang-orang Islam yang berdagang ke mereka. Dan kemudian dagangannya pun dirampas dan orang-orang pun disiksa. Nah, itulah kejamnya orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin. Karena kaum Quraisy ini selalu menindas dan menghina kaum muslimin, maka dari itu timbullah keinginan dari Nabi Muhammad untuk memberi pelajaran kepada kaum Quraisy ini, yaitu dengan memeranginya. Nah, dengan itu dia memberi pelajaran. Kemudian kaum muslimin atau Nabi Muhammad mengumpulkan tentara muslim sebanyak 313 orang. Nah, di sini mereka menggunakan 8 pedang, kemudian baju perang, 70 unta, dan 2 kuda. Nah, inilah pasukan tentara muslim yang hanya berjumlah sedikit, 313 orang, dan hanya menggunakan alat-alat yang sederhana. Nah, kemudian dari kaum Quraisy ini membawa anggota atau prajurit sebanyak 1.000 orang, dan bandingnya itu tidak sepadan.
3:1 lah kalau diperkirakan. Nah, di sini kemudian pada tanggal 17 Ramadan itu terjadilah peperangan, yaitu di lembah Badar. Nah, di daerah Badar ini pada saat itu telah terkumpul semua prajurit atau pasukannya. Nabi Muhammad berangkat dengan pasukannya ke Mekkah, ke Mekkah, dan dari kaum Quraisy dari Mekkah berangkatlah ke Madinah, dan mereka bertemu di Badar atau di pertengah-tengahan itu, dan di situ terjadilah perang yang sangat dahsyat. Nah, dari peperangan ini umat muslim keluar sebagai pemenang dari peperangan ini. Nah, umat muslim yang jumlahnya hanya sedikit atau 313 orang ini bisa mengalahkan tentara Quraisy yang berjumlah 1.000 orang. Nah, itulah kekuatan kaum muslimin pada saat itu bisa mengalahkan tentara Quraisy. Nah, kaum Quraisy yang di panglima perangnya yaitu Abu Jahal, pada saat perang itu mereka tewas dan meninggal. Pada saat itu Abu Jahal meninggal. Abu Jahal ini adalah musuhnya Nabi Muhammad. Abu Jahal ini selalu membenci Nabi Muhammad sejak dia diangkat menjadi seorang rasul. Nah, itulah kisah bagaimana perang Badar itu bisa terjadi. Mengapa dinamakan perang Badar? Karena dia terjadi di daerah yang bernama Badar. Nah, pada saat peperangan ini telah selesai, orang Yahudi Madinah ini tidak menerima sepenuhnya atas kemenangan dari kaum muslimin Madinah. Nah, mereka tidak enggan menerima perjanjian, yaitu piagam Madinah. Nah, sementara itu dalam persoalan tawanan ini, Nabi Muhammad ingin membebaskan orang yang dalam tawanan ini, tapi mereka mengajukan dengan syarat bahwasanya apabila mereka yang pandai membaca dan menulis itu dikeluarkan dalam tawanan, kemudian mengajarkan orang-orang muslim yang buta aksara, itu syaratnya menjadi keluar dari tawanan. Dan itulah peristiwa dari perang Badar atau sejarah dari perang Badar. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Paham, Bu. Atau ada yang perlu ditanyakan? Ada, Bu. Apa umat Islam bisa menang, Bu? Padahal jumlahnya sedikit. Nah, jawabannya silahkan Anda buka Al-Quran ayat surat Al-Imran ayat 123 dan silahkan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu bibadri wa antum azilatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Artinya, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Nah, dalam ayat itu sudah jelas bahwasanya Allah telah menolong umat muslim dalam perang Badar. Nah, padahal kata Allah kondisi umat Islam saat itu adalah sangat lemah. Karena Allah lah mereka bisa mengalahkan orang yang banyaknya 1.000 orang dari 313 orang ini. Nah, itulah pertolongan dari Allah. Dan kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu bersyukur. Nah, itulah kenapa umat Islam bisa memenangkan peperangan dengan kaum Quraisy yang jumlahnya sangat besar. Apakah anak ibu udah paham kenapa umat Muslim bisa menang dari jumlahnya yang sedikit dengan kaum Quraisy yang jumlahnya banyak? Paham, Bu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan untuk 2 orang. Pertanyaan pertama untuk Vela. Pertanyaannya yaitu, apa syarat dari Nabi Muhammad bisa untuk orang yang bisa keluar dari tawanan? Apa syaratnya? Membaca dan menulis
dan mengajarkan kepada umat Islam yang buta aksara. Ya benar, syaratnya itu apabila mereka bisa membaca dan menulis, maka mereka harus mengajarkan kepada umat muslim yang buta aksara. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Feby yaitu pada tanggal berapakah terjadinya Perang Badar ini dan tahun keberapakah? 17 Ramadan atau 2 Hijriah. Ya benar. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yaitu bertepatan pada tahun kedua Hijriah. Nah, sudah paham ya Nah Ibu semuanya tentang seluk-beluk Perang Badar ini. Nah, Ibu harapkan semoga kedepannya Ananda lebih giat lagi untuk mempelajari sejarah, karena sejarah ini penting buat kehidupan kita. Nah, untuk minggu besok kita akan belajar tentang Perang Uhud. Mohon kepada Ananda semua untuk pelajari di rumah bagaimana Perang Uhud ini dan kembali ulang lagi tentang Perang Badar. Nah, minggu besok Ibu akan mengadakan kuis tentang Perang Badar ini. Ya, baik Ananda, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.